akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Perbedaan dalam prinsip akuntansi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan standar akuntansi dan profesi akuntan di suatu negara. Ada kondisi perekonomian suatu negara, masalah hukum, pendidikan dan sistem politik, teknologi, budaya dan tradisi, dan lainnya. Ketidakseragaman standar akuntansi di berbagai negara ini akan menimbulkan permasalahan terutama bagi perusahaan, pihak penyusun, dan juga pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia berfokus pada kebutuhan informasi yang digunakan untuk pemegang saham biasa atau pihak pemberi kredit yang disebut dengan kreditor. Dalam menentukan mata uang fungsional, terdapat 3 kurs yang biasa digunakan untuk mengkonversikan mata uang asing. Yang pertama, kurs kini, current rate, kurs historis, historical rate, dan yang terakhir, kurs rata-rata, average rate. Di sini, terdapat indikator yang digunakan untuk menentukan mata uang fungsional, yaitu arus kas, harga jual, pasar penjualan, beban, transaksi antar perusahaan, dan pengaturan atau pendanaan. Penentuan mata uang fungsional dalam ekonomi hiperinflasi. Pengecualian atas kriteria ini ditentukan pada saat entitas asing berada di lokasi yang mengalami inflasi yang parah. Inflasi parah di sini itu melebihi 100% selama periode 3 tahun. Penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Penjabaran atau translation, dan juga ada pengukuran kembali yang biasa disebut juga remeasurement. Penjabaran laporan keuangan fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan di Indonesia. Penyajian laporan keuangan dari penyesuaian penjabaran. Penyesuaian penjabaran akibat dari proses penjabaran, bagian dari laba rugi komprehensif untuk periode yang bersangkutan. Kepentingan non-pengendali pada entitas perusahaan di luar negeri. Biasanya, sebagian besar perusahaan Indonesia ini lebih menyukai entitas anak yang memiliki 100% saham di luar negeri. Pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Penyajian laporan keuangan dari keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari proses pengukuran kembali dimasukkan ke dalam laporan laba rugi periode berjalan. Misalnya, German Company mengelola pembukuan dan pencatatannya menggunakan mata uang euro sebagai mata uang fungsionalnya. Maka, laporan keuangan German Company ini akan diukur kembali atau dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Setelah laporan keuangan afiliasi diukur kembali, maka
untuk proses konsolidasinya akan sama dengan entitas anak domestik. Investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Entitas anak di luar negeri yang tidak dikonsolidasikan dilaporkan sebagai investasi dalam posisi keuangan entitas induk di Indonesia. Nah, untuk syarat likuidasinya yang pertama, pembatasan valuta asing di negara asing, pembatasan transfer properti di negara asing, dan ketidakpastian lain yang diterapkan oleh perusahaan. Likuidasi investasi asing, contohnya, jika entitas induk menjual 30% dari investasinya pada entitas anak sebesar 30% terkait dengan penyesuaian penjabaran kumulatif yang akan dihapus dari akun penyesuaian penjabaran dan dimasukkan ke dalam penentuan keuntungan atau kerugian dari pelepasan investasi asing tersebut. Lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 memperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Dia juga menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai akan investasi neto dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari metode penjabaran. Persyaratan pengungkapan terdapat dalam PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing yang mensyaratkan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang agregat dalam laba rugi yang akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan yang menyertainya. Pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitasnya. Yang pertama, kasus pengukuran kembali kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Yang kedua, pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran kembali. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, penilaian persediaan nilai yang rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali, transaksi antar perusahaan, dan pajak penghasilan. Penjabaran ketika mata uang ketiga adalah mata uang fungsional. Yang pertama, mengukur kembali laporan keuangan entitas anak ke dalam mata uang fungsional. Yang kedua, laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang asing yang dijabarkan ke dalam rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Setiawati, mahasiswi semester 5 program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi keuangan lanjutan 2 pada bab 12, yaitu akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing, pada subbab penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Di sini ada subbab pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada penjabaran atau taxation, dan yang kedua ada pengukuran kembali atau remeasure. Dalam penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing ini terdapat dua metode yang berbeda untuk menyajikan kembali
laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Yang pertama ada penjabaran atau translation, dan yang kedua ada pengukuran kembali atau remeasurement. Penjabaran atau translation merupakan laporan mata uang fungsional entitas asing ke dalam rupiah. Sedangkan pengukuran kembali atau remeasurement merupakan laporan mata uang entitas asing ke mata uang fungsional. Apa sih mata uang fungsional? Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas berotasi. Jika entitas melakukan transaksi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional, maka entitas itu harus menghitung transaksi ke dalam mata uang fungsional. Nah, itu pengertiannya. Setelah entitas melakukan pengukuran kembali, maka laporan keuangannya ini harus dijabarkan dalam mata uang fungsional. Jika mata uang tersebut itu bukan rupiah. Jika mata fungsionalnya adalah rupiah, maka tidak perlu dilakukan penjabaran lagi karena sudah sama. Nah, di dalam penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing ini juga ada PSAK 10, di mana dalam PSAK 10 itu mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Di dalam PSAK 10 ini memberikan pedoman khusus dalam menjabarkan mata uang asing ke dalam rupiah untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diukur atau didenominasikan dalam rupiah. Tujuan dari PSAK 10 ini adalah menjelaskan cara memasukkan transaksi ke dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan. PSAK 10 ini juga menjelaskan mengenai penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Nah, contohnya jika margin bruto pada penjualan adalah positif, maka ketika diukur ke dalam mata uang asing, dia harus tetap positif. Ketika penjualan dan beban pokok penjualannya dijabarkan ke dalam rupiah. Di PSAK 10 ini juga mengadopsi konsep mata uang fungsional atau functional currency yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada penjabaran atau translation. Penjabaran merupakan metode yang paling umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Contohnya perusahaan anak Indonesia yang ada di Prancis, dia menggunakan mata uang lokal euro untuk pencatatan dan mata uang fungsionalnya. Maka laporan keuangan entitas anak ini juga harus dijabarkan dari euro ke dalam rupiah. Dalam penjabaran laporan keuangan tersebut, maka perusahaan akan menggunakan kurs kini. Kurs kini ialah kurs yang pada tanggal laporan posisi keuangan untuk mengkonversikan mata uang lokal dari saldo akun pada laporan posisi keuangan ke dalam rupiah. Nah, sebenarnya ada 3 kemungkinan kurs yang dapat digunakan dalam mengkonversikan nilai mata uang asing ke dalam rupiah. Yang pertama ada kurs kini atau current rate yang sudah dijelaskan tadi, dan yang kedua ada kurs historical rate. Ini merupakan kurs yang sudah ada pada saat transaksi awal berlangsung. Lalu yang ketiga ada kurs rata-rata atau average rate. Nah, kurs rata-rata ini untuk periode yang berjalan, dan biasanya rata-rata sederhana untuk jangka waktu dan digunakan untuk mengukur penghasilan dan beban. Pada kasus sebelumnya itu menggunakan kurs kini atau kurs yang terjadi pada saat ini. Nah,
Setiap penyesuaian dan penjabaran yang terjadi maka akan dimasukkan sebagai komponen laba rupiah comparison. Dikarenakan penghasilan dan beban pada PES ini diasumsikan terjadi secara seragam selama periode yang sama, maka penghasilan dan beban ini dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode pelaporan. Penjabaran di sini menggunakan metode kurs kini atau current rate methods. Lalu di sini ada pengukuran kembali. Nah, pengukuran kembali adalah penyajian kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Di dalam pengukuran kembali ini hanya diperlukan jika mata uang fungsionalnya berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam pembukuan. Contohnya, perusahaan Indonesia yang memiliki cabang penjualan di Singapura. Nah, yang relatif independen dengan menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, tetapi memilih untuk menggunakan dolar Singapura sebagai mata uang pencatatan dan pelaporan. Nah, jika cabang Singapura tersebut menggunakan rupiah ke dalam mata uang fungsional dan pelaporannya, maka penjabaran atau pengukurannya kembali ini tidak diperlukan karena sudah sama. Nah, karena laporan keuangannya berbeda, maka diperlukan pengukuran kembali dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsionalnya, disebut dengan metode temporal atau temporal methods. Nah, jadi untuk metode temporal atau temporal method ini pengertiannya adalah metode yang digunakan untuk mengukur kembali laporan keuangan dari mata uang lokal ke mata uang fungsional. Itu yang disebut dengan metode temporal atau temporal methods. Untuk aset dan liabilitas pendananya menunjukkan adanya hak untuk menerima atau memenuhi pembayaran dalam sejumlah bentuk mata uang asing di masa yang akan datang. Nah, untuk berdasarkan metode temporal ini juga biasanya kurs ini yang digunakan untuk menjabarkan moneter ke mata uang fungsional. Dalam penerapannya sendiri, metode temporal ini mengkonversikan sebuah mata uang asing menjadi mata uang fungsional. Jika mata uang fungsionalnya adalah rupiah, maka dia tidak perlu adanya penyesuaian tambahan. Contoh dari penerapan pengukuran kembali adalah afiliasi yang berlokasi di negara yang mengalami hiperinflasi. Hiperinflasi sendiri adalah inflasi yang terjadi secara tidak terkendali, di mana kondisi perekonomiannya ini terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba tanpa diiringi dengan kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah mata uang yang beredar itu terlalu banyak, namun nilai dari mata uangnya sendiri itu turun secara drastis. Contohnya adalah entitas dari anak di Argentina. Dari entitas induk Indonesia, dia mencatat dan melaporkan mengenai laporan keuangannya dalam mata uang lokal, yaitu peso Argentina. Akan tetapi, karena kondisi perekonomian Argentina ini mengalami inflasi yang melebihi 100% selama 3 tahun, maka mata uang rupiah yang ditetapkan sebagai mata uang fungsional untuk tujuan pelaporan, sehingga laporan keuangan entitas anak ini harus diukur kembali dari peso ke rupiah. Di sini juga ada tabel yang menyajikan sebuah gambaran dari metode yang digunakan oleh perusahaan Indonesia untuk menyatakan kembali laporan keuangan afiliasinya ke dalam rupiah.
Untuk mata uang pembukuan dan pencatatan afiliasi luar negeri ini ada mata uang lokal. Mata uang lokal itu mata uang yang ada di lokasi afiliasi beroperasi. Mata uang fungsional yang digunakan adalah mata uang lokal. Sedangkan untuk metode pernyataan kembali itu translasi ke rupiah menggunakan nilai tukar sekarang atau nilai kurs kini. Nah, untuk mata uang lokal, mata uang fungsionalnya rupiah Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, diharuskan dalam perekonomian hiperinflasi. Dan untuk metode pernyataan kembali ini diukur kembali dari mata uang lokal ke dalam mata uang rupiah. Lalu untuk mata uang lokal yang mata uang fungsionalnya adalah uang negara ketiga, bukan mata uang lokal ataupun rupiah, maka untuk pernyataan kembalinya ini pertama, dia harus diukur kembali dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional. Nah, setelah diukur kembali, kemudian dia ditranslasikan dari mata uang fungsionalnya ke dalam rupiah. Lalu jika mata uang pembukuan dan pencatatan afiliasi luar negerinya adalah rupiah, maka mata uang fungsionalnya tetap rupiah. Jadi metode pernyataannya itu tidak diperlukan pernyataan kembali karena mata uangnya sudah dinyatakan ke dalam mata uang rupiah. Nah, jadi alasan dari konseptual dua metode yang berbeda ini dalam penjabaran dan pengukuran kembali itu berasal dari pertimbangan atas tujuan utama dari proses penjabaran, yaitu untuk memberikan informasi yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari perubahan kurs yang ada pada laporan arus kas. Afiliasi asing ini juga dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pada kelompok pertama adalah afiliasi yang relatif merupakan entitas yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu jadi dia menghasilkan dan membelanjakan mata uang lokalnya. Mata uang lokalnya merupakan mata uang fungsional dari entitas tersebut. Afiliasi pada kelompok pertama ini juga dapat mereinvestasi mata uang yang mereka hasilkan atau dapat mereka distribusikan kembali dananya ke mata perusahaan mereka atau ke induk perusahaannya. Sedangkan untuk kelompok kedua dari afiliasi asing ini dari entitas yang merupakan perpanjangan dari perusahaan Indonesia. Afiliasi ini juga beroperasi di negara asing, tetapi secara langsung juga dipengaruhi oleh perubahan kurs karena mereka itu bergantung pada perekonomian Indonesia untuk pasar penjualannya. Komponen produksi atau pendanaan untuk kelompok ini, maka mata uang rupiah lah yang digunakan dalam mata uang fungsionalnya. Di dalam kelompok kedua ini juga ada anggapan bahwa pengaruh dari perubahan kurs pada saat aset neto afiliasi asing ini akan mempengaruhi secara langsung arus kas dari entitas induk di Indonesia, sehingga perlu adanya penyesuaian kurs terhadap kurs yang dilaporkan dalam laba entitas induk di Indonesia. Nah, untuk penjabaran dan pengukuran kembali ini meliputi prosedur penyesuaian yang berbeda dan dapat menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang berbeda juga secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu pada video